Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan dan secara teknikal sudah diperdagangkan di atas level 6.200-an, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Mayang Anggita selaku senior technical analis Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Mayang, selamat sore. Apa kabar Ibu? Ya, halo, selamat sore. Kabarnya baik. Ya, terima kasih Ibu Mayang sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Ibu Mayang, analisis Anda secara teknikal, lanjutan penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, dan indeks harga saham gabungan sudah kembali diperdagangkan di atas level 6.200-an. Ya, jadi untuk pergerakan hari ini, IHSG-nya menguat sebetulnya sesuai ya sama prediksi kami tadi pagi, di mana karena kemarin itu kan ada uji support di angka 5945 sampai dengan 6034. Nah, untuk IHSG kemarin berhasil uji support dan hari ini berpotensi menguat, dan akhirnya beneran kejadian hari ini IHSG-nya menguat. Cuman PR-nya adalah hari ini IHSG menghadapi uji resisten itu di MA5 di angka 6267. Jadi nanti sampai jam 4.15 harapannya IHSG bertahan di atas MA5 ini, sehingga terbuka peluang untuk melanjutkan penguatan sampai ke next resistance itu ada di MA20 di angka 6450. Secara teknikal posisinya sudah cukup kokoh tidak Bu? Mengingat aksi jual asing masih terus berlanjut sepertinya. Ya, untuk saat ini IHSG itu lagi uji resisten Mas. Jadi sebenarnya di MA5 di angka 6267 ini menjadi critical level untuk pergerakan IHSG ya. Kemudian untuk mengenai foreign flow, sebetulnya memang benar masih mencatatkan net sell. Cuman jika kita melihat ke data sebelumnya, waktu tanggal 21 itu net sell kita 2,3 triliun di pasar reguler, namun pada penutupan kemarin itu udah turun, jadi net sell asingnya ini di 103,03 miliar di pasar reguler. Jadi harapannya asing udah mulai berkurang nih net sell-nya, dan IHSG bisa lebih solid ke depannya begitu. Baik, arah indeks harga saham gabungan selanjutnya Bu, dengan menyisakan 2 hari perdagangan jelang libur panjang, apakah transaksi akan cenderung menurun ataupun perjalanan IHSG atau pergerakan perdagangan akan sama seperti hari biasa, mengingat beberapa sentimen yang masih terus berkembang sampai sejauh ini? Ya, untuk pergerakan IHSG sebetulnya hari ini kan lagi uji resisten ya Mas. Cuman kabar baiknya ada stochastic golden cross, di mana biasanya adanya stochastic golden cross ini menandakan bahwa ada kemungkinan untuk melanjutkan penguatan. Jadi harapannya kita bisa menutup bulan Ramadan ini dengan indah, IHSG-nya menghijau kayak gitu. Baik, kita sama-sama aminkan begitu Ibu Mayang ya, untuk kelanjutan dari penguatan indeks harga saham gabungan meskipun asing masih membukukan net sell sampai sejauh ini. Baik, hari ini dari sisi sektor dan saham, sektor keuangan tampaknya menjadi penopang. Sementara dari sisi saham perbankan big cap menjadi penopang terbesar indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Sebelumnya sudah mengalami koreksi cukup dalam secara teknikal, bahkan BBRI ketika penetapan dividennya juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Hari ini berbalik menguat, dan kebetulan Bank Mandiri baru saja sore hari ini mengumumkan pembagian dividennya, dan sahamnya juga melesat di atas 6%. Kita akan coba ulas Ibu, rekomendasi dari saham-saham perbankan big cap dengan kenaikan signifikan di sepanjang perdagangan hari ini. Kita ke BMRI terlebih dahulu. Ibu Mayang, hari ini, sore hari ini mengumumkan dividen mereka, respon investor cukup antusias, menguat di atas 6% di 4.770. Analisis Anda untuk BMRI? Oke, untuk Bank Mandiri sebelumnya untuk bank-bank Himbara, bank-bank pemerintah ini sebenarnya dapat sentimen positif dari pengumuman pengurus Danantara kemarin nih Mas David. Kayak gitu. Kemudian untuk Bank Mandiri sendiri kemarin itu kan dia sempat melemah lumayan dalam ya. Cuman abis itu dia berhasil uji support, dan hari ini terbukti 6,95% ya sampai saat ini. Jadi lumayan kenaikannya, dan
harapannya di sini kan ada resistance di angka 6757 gitu MA20. Jadi harapannya jika IHSG-nya Bank Mandirinya berhasil ditutup di atas MA20, maka pemirsa IDX Channel bisa hold. Ya. Harapannya Ibu Mayang, maaf Ibu, level, halo Ibu, ya, level MA20 itu di level berapa Ibu? 4760. Oke, 4760 ya. Ya, kemudian nanti resistennya ada di 5.000 sampai 5120. Baik, arah dari BMRI Bu dengan setelah pengumuman dividen dan antara juga tadi sempat Anda sebutkan ruang penguatan untuk BMRI, lagi-lagi pertanyaan sama dengan posisi dari indeks harga saham gabungan naik signifikan tapi asing masih lanjut jualan meskipun Anda katakan tadi posisi net sell asing sudah mulai menyusut. BMRI untuk 2 hari ke depan 4740 masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan, Mas, dengan catatan hari ini ditutupnya di atas MA20 di 4760 begitu. Baik, jadi rekomendasinya untuk saat ini masih hold, tapi kalau misalkan belum beli masih boleh buy karena hari ini candle-nya lumayan tebal. Jadi ada peluang untuk melanjutkan penguatan seperti itu. Resisten selanjutnya Ibu selain 4760? Di 5.000 sampai 5120. Baik, penutupan hari ini BMRI menguat 6,28%, cukup signifikan 4740. Penguatan hari ini sudah menutupi pelemahan yang tidak Bu yang terjadi di tanggal 24 Maret di mana BMRI seiring juga dengan pelemahan indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam. Ibu Mayang. Iya. Kalau misalkan ini saya perhatiin sebenarnya ada tren turun. Ya. Nah, hari ini itu sudah breakout dari resisten trendline-nya, Mas. Jadi kalau secara teknikal jika resisten trendline itu ditembus atau di breakout, artinya ada kemungkinan melanjutkan penguatan seperti itu. Baik, analisis untuk BMRI salah satu menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Kita langsung saja bergeser ke PBRI. Ibu Mayang, penutupan hari ini juga menguat di atas 5%, 3.800. Tadi sempat 3840 menguat di atas 6%. Analisis Anda untuk BBRI? Oke, untuk Bank BRI sendiri sebetulnya kemarin itu berhasil uji support di angka 3510. Nah, kemarin sempat merah dan hari ini candle-nya juga cukup tebal, artinya tekanan belinya itu sangat mendominasi dan karena hari ini ditutup di atas MA20-nya itu di 3775, maka karena ditutup di atas MA20 maka ada peluang melanjutkan penguatan menuju ke resisten terdekat itu ada di 3910 sampai dengan upper wedge-nya itu di sekitaran 3950. Baik, masih buy Ibu di posisi penutupan hari ini? Masih buy. Oke, untuk BBRI menguat di 3.800, menguat secara persentase di 5,26%. Bergeser ke BBNI, Bu Mayang, kita masih sama-sama menunggu RUPST-nya ini untuk BBNI menguat 4,84%, sudah berada kembali di level 3.900-an. Ya. Untuk Bank BNI ini menariknya supportnya masih belum jauh nih Mas. Kalau tadi kan BRI dan Mandiri sudah lumayan tinggi ya naiknya 2 hari. Nah kalau untuk Bank BNI sendiri ini support itu ada di angka 3.700 yang mana ini nggak terlalu jauh dari sekarang ya. Dia baru 1 hari menguat. Jadi untuk Bank BNI ini juga bisa langsung buy aja. Kalau misalkan besok ada penurunan sedikit itu juga boleh karena untuk sekarang statusnya ini buy, kemudian stokastiknya ada kemungkinan untuk golden cross, jadi masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Untuk resisten paling dekat itu di angka 4.000, next resistnya itu ada di MA20 di angka 4.200. Baik, penutupan hari ini di 3.900 menguat di 4,84%. Kita bergeser ke perbankan swasta Ibu, BBCA. BBCA juga menarik ketika dari Himbara naik signifikan. BBCA kenaikannya lebih ke arah terbatas. Begitu juga dengan posisi pelemahan. Ketika perbankan Himbara lebih cenderung mengalami koreksi dalam, BBCA hanya koreksi tipis saja. Bagaimana Anda melihat perbedaan laju teknikal BBCA dengan saham-saham perbankan Himbara? Oke, untuk teknikal itu sayangnya BBCA menghadapi uji resistance MA5 di angka 8130. Nah, hari ini high price-nya itu di 8150, kemudian dia bergerak
di zona merah ya, meskipun penguatannya itu masih menguat. Jadi kenapa di zona merah? Karena penutupannya itu di bawah harga pembukaan kayak gitu, makanya dia bergeraknya di zona merah. Candlenya itu merah karena dia lagi uji resisten. Jadi untuk Bank BCA mungkin bisa buy on weakness aja. Di sekitaran support yang paling dekat itu di angka 7950 sampai 8050 itu sebetulnya support untuk jangka sekarang ya. Ya. Atau kalau mau lebih konservatif lagi bisa tunggu di bawahnya lagi sekitaran 7340. Baik, 7950, 8050. Pas bertepatan dengan level penutupan di perdagangan hari ini menguat di 1,26%. Analisis dan rekomendasi dari saham-saham perbankan big cap yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Baik, Ibu Mayang, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.